welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Ahe Family. Jadi di video aku kali ini aku nggak lagi mau bermake up. Di sini aku mau bahas tentang yang horor-horor gitu buat nakut. Kalian jangan nonton deh video ini. Kalau buat aku sih ini terlalu creepy dan serem gitu, walaupun ini cuma cerita pendek gitu. Tapi ini diambil dari kisah nyata sih katanya gitu, gengs. Aku dapat informasi dari internet. Nah, jadi buat kalian yang penasaran videonya kayak apa, ceritanya kayak mana, seseram apa sih, kalian jangan skip video ini, tonton terus sampai habis buat kalian yang cinta banget sama yang namanya perhororan ya guys. Sekarang kita mulai aja yuk ke pembahasannya. Nah guys, jadi yang pertama ini cerita yang judulnya Kamar Kosong di Rumah Sakit. Diceritakan 3 orang perawat sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan dari pasien satu ke pasien lainnya. Di salah satu rumah sakit ada salah satu kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Nah, jadi si petugas rumah sakitnya itu tuh nugasin perawatnya buat nggak ngebuka pintu yang kosong, kamar kosong tadi kalau nggak ada keperluan, terutama di malam hari gitu, gengs. Saat itu salah satu pasien menekan tombol bantuan, salah satu perawat bergegas menuju kamar tersebut. Nah, jadi ada nih si salah satu pasien yang menekan tombol bantuan buat manggil perawatnya supaya datang ke kamarnya pasien tersebut. Sambil mengecek, perawat bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Ketika jalan menuju kamar pasien yang membutuhkannya, dia melewati kamar kosong itu. Nah, jadi ketika si perawat ini bergegas menuju ke kamar pasiennya, dia melewati kamar kosong tersebut, gengs, yang katanya nggak boleh dibuka kalau malam hari, kalau nggak ada keperluan juga. Nah, itu ngeri banget kan, guys, apalagi itu malam hari. Dia melihat pintunya tidak tertutup dan lampunya menyala. Wow, creepy banget, guys. Jadi si perawat ini melihat si pintu yang katanya nggak boleh dibuka kalau nggak ada keperluan tadi itu buka sendiri dan lampunya tuh nyala, gengs. Wow, kira-kira siapa ya gengs yang nyalain? Di dalam ruangan itu ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela ujung ruangan. Awalnya dia berpikir kalau cleaning service lupa menutup kamar itu. Dia pun menuju kamar pasien dan ternyata infus pasien sudah hampir habis. Dia kemudian pergi mengambil infus di ruang obat dekat perawat. Otomatis dia harus melewati kamar kosong itu. Namun anehnya posisi kursi yang semula ia lihat sudah berubah posisinya, menghadap ke celah pintu. Wow, creepy banget kan, guys. Jadi ketika si perawatnya ini ngambil obat buat si pasiennya, dia ngelewatin kamar kosong itu kan, guys. Dia ngelihat tuh kursinya berubah posisi, yang tadinya di depan pintu jadi menghadap ke celah pintu. Banget kan, guys, ngeri banget. Kalau aku jadi si perawatnya ini sih pasti takut ya, guys, apalagi di situ nggak ada orang. Dia pun lewat saja dan mengambil infus di ruang obat. Setelah itu dia bergegas kembali. Hebat juga sih. Jadi si perawatnya ini supaya mungkin dia tetap berpikir positif kalau itu tuh cuma halusinasi atau apalah gitu ya. Dia bergegas kembali ke ruang pasien dan melewati kamar kosong itu, namun posisi kursi saat itu sudah di tengah ruangan. Nah, jadi saat si pasiennya ini lewat lagi, kursi itu tuh berubah posisi lagi jadi di tengah ruangan gitu, guys. Sumpah ini sih ngeri banget sih. Siapa yang mindahin kira-kira kalau di situ tuh nggak ada orang gitu, guys? Apakah itu setan atau apa atau manusia? Kita juga nggak tahu ya, guys. Tapi perawat itu tetap menghiraukan setelah memasang infus baru di si pasien. Perawat ini bener-bener sih pikirannya positif banget. Dia tetap nggak peduli dan tetap cuek, tetap nganggep positif kalau itu tuh nggak ada apa-apa, gengs. Ngeri banget kan. Perawat tersebut pun melewati kamar kosong itu lagi. Sontak dia langsung kaget, cemas
dan menangis. Posisi kursi itu sudah ada di dekat celah pintu dan dia melihat ada sosok makhluk duduk di situ. Sumpah, aku nggak tahu sih harus bilang apa lagi. Ini sih ngeri banget ya. Dia bolak-balik lewatin ruangan itu dan dia melihat posisi kursinya udah berubah-ubah. Nggak tahu siapa yang merubah, atau itu makhluk halus atau siapa, nggak tahu. Pastinya aku juga kalau di posisi itu nangis juga, ketakutan, dan di posisinya di situ nggak ada orang guys. Serem banget. Kira-kira kalian tahu nggak siapa yang mindahin kursi itu? Buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah ya guys. Next, jadi cerita yang kedua ini juga sih masih berbau mistis. Judulnya itu Sopan. Cerita ini berangkat dari pengalaman seorang remaja berasal dari penganut pahan kejawen. Penganut pahan kejawen itu apa ya guys? Kayak bahasa Jawa gitu, tapi aku nggak ngerti sih maksudnya apa. Buat kalian yang ngerti, kalian bisa komen di bawah ya guys. Sejak kecil dia sudah terbiasa melihat hal-hal gaib di sekitarnya. Jadi si gadis indigo ini dari kecil tuh udah biasa ngelihat hal-hal gaib gitu loh guys. Mawar dan Dewi adalah dua sahabatnya sedari SMA. Nah jadi si gadis indigo ini punya sahabat yang namanya Mawar sama Dewi gitu. Suatu sore jelang maghrib mereka bertiga hendak pulang usai mengikuti kegiatan tambahan. Jadi jelang maghrib itu mereka berangkat buat mengikuti les atau kegiatan tambahan gitu loh guys. Dua jalur sebelum tiba di gerbang, jalur singkat yang memotong itu harus melewati gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola. Mereka remaja itu pun melihat ada sosok makhluk di gang sempit itu. Dia pun memperingatkan kedua temannya untuk tidak melewati jalur itu supaya tidak mengganggu. Nah, jadi si gadis indigo tadi ini ngasih tahu kedua temennya, si Dewi sama si Mawar, buat nggak lewat di jalan itu karena ada sesosok makhluk itu. Dia bilang gitu sih ke temennya itu. Dewi langsung paham, tapi si Mawar tetap kekeh lewat jalan itu, bahkan sambil bernyanyi. Nah, jadi si Dewi ini nurut apa sih kata temennya si gadis indigo ini tadi, tapi si Mawar ini tetap kekeh buat lewatin ke jalan itu dan dia nggak memperduliin apa omongannya temennya si gadis indigo ini tadi loh guys. Jadi dia tetap lewat aja tuh di situ sambil bernyanyi lagi. Sumpah ngeri banget, itu jelang maghrib itu loh guys, kan itu udah menjelang malam gitu loh. Jadinya ngeri banget kan, apalagi itu di sebuah sekolahan gitu. Mereka pun akhirnya bertemu di gerbang sekolah. Mawar sengaja melakukan itu hanya untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan kedua temannya itu tidak benar. Nah jadi si Mawar ini tuh pengen ngelakuin hal itu, pengen ngebuktiin ke si gadis indigo sama si Dewi ini kalau yang dikatain si gadis indigo ini tadi nggak benar, kalau di situ ada makhluk halus gitu loh guys. Jadi dia tuh nggak percaya gitu, sengaja gitu lewat situ, emang sengaja dia buat apa lewatin di situ gitu. Tapi keesokan paginya Mawar tiba-tiba muncul di depan rumah gadis indigo tadi sambil terisak-isak. Rupanya Mawar diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Wow, creepy banget sih. Ini akibatnya dia nggak dengerin sahabatnya yang gadis indigo tadi kalau di situ tuh ada makhluk gitu ya guys. Mereka adalah makhluk gaib yang selepas pulang sekolah kemarin mengikuti Mawar. Nah jadi tuh dia habis si Mawar ini tadi yang lewatin gerbang tadi, dia tuh ngikutin Mawar, tapi tuh nggak ada kejadian apa-apa gitu loh guys. Jadi dia yang ngikutin Mawar aja gitu. Gadis itu pun membawa Mawar kepada pamannya. Jadi si gadis indigo ini tadi ngebawa si Mawar ini sama pamannya yang seorang paranormal untuk ditolong. Setelah dilihat, paranormal itu mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang diikuti Mawar tidak berniat jahat. Justru mereka mengajarinya agar terlihat lebih sopan.
Jadi gimana ya hantu bisa ngajarin manusia agar terlihat lebih sopan? Nah, hantu aja punya pemikiran seperti itu, tapi kenapa manusia enggak gitu? Nah, jadi intinya di cerita ini, kalau kita lewat tuh nggak boleh asal lewat aja, permisi apa gimana. Kalau nggak boleh dilewatin, kata teman kita itu kan lebih tahu, dia anak indigo, pastinya lebih melihat hal-hal goib, ya harus diikutin aja gitu, nggak malah sonong boy lewat gitu ya guys. Jadi ini juga pengalaman buat kita, walaupun hantu itu gak ganggu, tapi kan tetap serem ya gengs, tetap kerasa creepy gitu, namanya juga kan makhluk gaib, tetap aja itu serem gitu, dan buat kita kan berbeda dunia, jadi tetap aja serem dan gak wajar lah gitu, walaupun itu nggak gangguin kita sih. Jadi di intinya di cerita ini kita harus sopan gitu, kalau kita mau lewatin jalan mana kita harus permisi atau harus sopan lah pokoknya. Nah guys, jadi itu tadi cerita singkat, cerita pendek horor aku. Jadi gimana, serem kan? Walaupun cuma cerita tapi kelihatannya merinding banget karena aku buat di sini tuh sendirian loh guys. Gak ada orang, anak aku lagi tidur, makanya aku buat video ini. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya ya guys, karena video ini tuh benar-benar berbau mistis banget. Buat kalian yang suka horor-horor pastinya senang dong denger-denger cerita ini. Kayak aku, sebenarnya aku nih suka banget orangnya sama yang berbau mistis, tapi aku tuh guys, tapi aku senang aja sama horor gitu. Nah buat kalian semua terima kasih ya guys, thanks for watching, dadah.